Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah, kembali lagi bersama Ustazah. Bagaimana puasanya hari ini? Masih semangat? Atau sudah lapar? Ketika berpuasa, selain belajar dan beribadah, apalagi yang kalian lakukan? Apakah kalian suka membantu ibu untuk memasak? Atau merapikan rumah? Atau terus-terusan main gadget? Atau terus-terusan tidur? Nah, Ustazah harap di bulan puasa ini kalian tetap semangat dan tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan menghindari dari kegiatan-kegiatan yang kurang baik. Dan melakukan kegiatan yang bermanfaat tentunya. Kurangi untuk bermain gadget dan kurangi pula untuk tidurnya ya, jangan tidur terus-terusan. Coba kalian cari kegiatan yang lainnya yang memberikan manfaat untuk kalian. Dan tidak lupa tetap semangat belajarnya. Jangan sampai ketika puasa ini menghambat atau mengurangi rasa semangat kalian dalam belajar. Siap? Anda hebat! Di video pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tema 8, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Tetapi sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, siap, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Amin. Mudah-mudahan proses pembelajaran Ananda selalu diberikan kemudahan juga kelancaran. Selanjutnya, silakan Ananda simak videonya sampai dengan selesai. Ingat, sampai dengan selesai supaya Ananda dapat mengerjakan setiap tugas yang diberikan sesuai dengan yang dijelaskan pada video pembelajarannya ya. Dan tentunya, supaya Ananda dapat menambah ilmu pengetahuan yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini. Sekarang, ayo kita mulai belajarnya. Yang pertama yaitu mengenai muatan bahasa Indonesia, menyajikan informasi tentang lambang TKK atau tanda kecakapan khusus pramuka dalam bentuk bagan. Bagan itu bisa berbentuk grafik, tabel, ataupun diagram ya, soleh-solehah. Seperti telah kita ketahui, TKK di semua tingkatan pramuka dikelompokkan ke dalam 5 bidang. Salah satunya adalah TKK Patriotisme dan Seni Budaya. Informasi mengenai lambang TKK di bidang patriotisme dan seni budaya dapat diperoleh dari teks. Setelah mendapatkan informasi mengenai lambang tersebut, kita dapat menyajikan kembali informasi itu dalam bentuk teks, peta pikiran, bagan, atau tabel. Untuk membuat bagan informasi, sebelumnya tulislah informasi-informasi penting dari teks terlebih dahulu. Nah, pada buku paket Ananda, pada halaman 136, terdapat sebuah teks dengan judul TKK Bidang Patriotisme dan Seni Budaya. Patriotisme adalah sikap seseorang yang bersedia melakukan sesuatu untuk mengabdi kepada negaranya ataupun bangsanya. Ya, itu adalah arti dari patriotisme. Jenis TKK bidang ini terdiri atas pengatur ruangan, pengatur meja makan, dirijen, penyanyi, pelukis, dan pengarang. Untuk mendapatkan TKK tersebut, anggota pramuka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang berbeda-beda. Sebagai contoh, syarat mendapatkan TKK pengatur ruangan antara lain harus dapat mengatur dan menempatkan alat rumah tangga dalam satu ruangan. Salah satu SKK pengatur meja makan yaitu harus dapat menghidangkan minuman untuk tamu atau keluarga. SKK Dirijen misalnya harus dapat memimpin barung yang menyanyikan lagu Indonesia Raya, sebuah lagu nasional atau daerah dan sebuah lagu pramuka. Itu adalah teks mengenai PKK bidang patriotisme dan seni budaya. Nah, dari teks ini dapat dibuat bentuk bagan sesuai dengan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Bagannya seperti apa? Contohnya adalah seperti ini. Bagan teks pada halaman 136. Kita tuliskan judulnya terlebih dahulu, yaitu PKK Bidang Patriotisme dan Seni Budaya. Selanjutnya informasinya ada apa lagi? Tadi, informasi yang pertama adalah lambang PKK Bidang Patriotisme dan Seni Budaya berwarna dasar merah.
Lalu informasi selanjutnya ada lagi jenis-jenis TKK bidang patriotisme dan seni budaya, di antaranya ada pengatur ruangan, ada pengatur meja makan, ada dirijen, ada penyanyi, ada pelukis, dan juga pengarang. Itu adalah contoh bagan yang terdapat dari teks halaman 136 untuk paragraf yang pertamanya ya. Jadi membuat bagan ini sesuai dengan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Selanjutnya, kita akan belajar muatan matematika, yaitu mengenai mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang itu memiliki sifat-sifat yang pertama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang, ya. Sisinya yang mana saja? Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Semuanya ada 4 sisi dan menjadi dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Mana saja yang sejajar dan sama panjang? Yaitu sisi AB dengan CD, lalu AD dengan BC ya, atau sesuai dengan yang ditandai oleh ustazah dengan garis berwarna biru dan merah ya. Garis berwarna biru dan biru berarti tandanya sama panjang ataupun sejajar juga ya. Lalu untuk garis merah di sini dan yang di sini berhadapan, sejajar dan sama panjang ya. Jadi sifat persegi panjang yang pertama adalah memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Lalu yang kedua sifatnya adalah keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku. Sudut yang pertama adalah A, yang ini ya, sudut ini titik sudutnya. Ya, dan berbentuk sudut siku-siku. Ya, seperti ini. Lalu ada sudut B, sudut C, dan sudut D. Nah, keempat sudutnya ini memiliki ukuran yang sama besar ya dan berbentuk sudut siku-siku. Nah, itu adalah sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang. Selanjutnya, Ananda harus mengingat bahwa sudut itu terbagi menjadi 3 ya, Ustazah ingatkan lagi, ada sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Beserta gambarnya silakan Ananda perhatikan. Ini adalah sudut lancip. Ini adalah sudut siku-siku, dan ini adalah sudut tumpul. Bagaimana cara membedakannya dengan cara yang lebih mudah? Kita ingat-ingat yang ini dulu, sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu memiliki garis yang tegak lurus dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ya, ini adalah sudut siku-siku. Lalu sudut lancip itu adalah sudut yang ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan sudut siku-siku. Ya, kalau siku-siku kan tegak seperti ini. Apabila lancip itu lebih kecil. Ya, contohnya seperti ini. Lalu ada lagi sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih besar dibandingkan dengan sudut siku-siku. Apabila sudut siku-siku tadi itu adalah lurus garisnya, jika sudut tumpul itu lebih dari sudut siku-siku, seperti ini. Jadi garisnya lebih keluar dibandingkan dengan sudut siku-siku. Nah, ini adalah contoh dari 3 macam sudut, yaitu sudut lancip, sudut siku-siku, dan juga sudut tumpul. Ananda ingat ya, soleh-soleha. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Di sini ada kedua gambar yang gambar tersebut berbentuk bangun datar persegi panjang. Yang pertama adalah papan tulis, yang kedua adalah lukisan. Benda pada gambar di atas memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar berbentuk siku-siku. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga, sudut keempat ya. Semua sudutnya ada 4, sama besar dan berbentuk siku-siku. Lalu, sisi-sisi yang berhadapannya sejajar dan sama panjang. Ini dan ini sejajar, berhadapan, dan sama panjang. Lalu ini dan ini sejajar, berhadapan, dan juga sama panjang. Nah, ini adalah sifat-sifat dari bangun datar persegi panjang ya.
Papan tulis dan lukisan di atas merupakan contoh benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, selanjutnya ada tugas yang perlu Ananda kerjakan, yaitu mengerjakan latihan soal yang ada di buku pena Ananda halaman 138 sampai dengan 139 untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, untuk latihan soalnya atau tugasnya yaitu seperti berikut. Silakan nanti Ananda kerjakan untuk nomor 1 dan 2-nya saja, untuk nomor 3-nya tidak perlu dikerjakan ya. Dan apabila sudah selesai silakan fotokan dan kirimkan ke ustazah-ustazah wali kelasnya. Selanjutnya kita akan belajar lambang sila Pancasila. Ustazah akan tanya terlebih dahulu, lambang negara Indonesia itu apa ya? Masih ada yang ingat? Good, burung Garuda. Nah, pada burung Garuda terdapat perisai yang berisi Pancasila ya. Di situ terdapat lambang-lambang dari sila Pancasila. Nah, pada gambar yang terdapat pada layar handphone, laptop ataupun notebook Ananda, di sini terdapat lambang negara kita yaitu burung Garuda ya. Lalu di bagian burung Garuda tersebut terdapat perisai yang berisi lambang sila Pancasila. Pancasila ada berapa ya? Soleh-soleha ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan pada burung Garuda Pancasila ini terdapat juga semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sebelumnya Nanda juga sudah mempelajari tentang arti dari bagian-bagian yang terdapat pada burung Garuda ini ya. Boleh nanti Ananda baca kembali dan pelajari kembali. Nah, kita baca dulu yuk sila yang terdapat pada Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah bunyi dari sila Pancasila. Nah, lambangnya yang mana? Lambangnya yang ini ya, soleh-soleha, atau ini dapat Ananda lihat sesuai dengan sila Pancasilanya. Di lambang sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu lambang sila keempat Pancasila. Lambangnya yaitu kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna atau arti dari sila keempat Pancasila adalah penyelesaian masalah bersama dengan musyawarah untuk mencapai mufakat atau kesepakatan yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain serta tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Keputusan yang telah diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat ataupun kesepakatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai kebenaran dan keadilan harus dijaga dan dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah makna dari sila keempat Pancasila. Selanjutnya, lambang sila kelima Pancasila, yaitu adalah padi dan kapas merupakan lambang sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tumbuhan padi dan kapas melambangkan makanan ataupun pangan, dan pakaian ataupun sandang sebagai lambang tujuan kemakmuran dan kesejahteraan. Makna dari sila kelima Pancasila adalah tujuan negara untuk mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah lambang dari sila keempat dan juga sila kelima Pancasila. Silakan Ananda baca dan hafalkan ya. Selanjutnya, kita akan belajar kembali. Kita akan belajar tentang menjelaskan lambang yang terdapat pada perisai Garuda Pancasila. Perisai pada Garuda Pancasila terdiri atas 5 ruang. Ini ya perisainya 5 ruang,
yang di dalamnya terdapat lambang sila-sila pada Pancasila, ruang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Dan pada ruang tersebut terdapat 5 lambang sila-sila pada Pancasila. Ini adalah lambang sila pertama, lambang sila kedua, lambang sila ketiga, lambang sila keempat, dan lambang sila kelima. Nah, pada buku paket Ananda halaman 141 terdapat latihan yang perlu Ananda isi. Tetapi di sini kita akan mencoba mengerjakannya atau mengisi secara bersama-sama. Silakan Ananda siapkan pensil juga penghapusnya. Dapat kita lihat di bagian kiri, di sini terdapat gambar yang menunjukkan tentang perisai yang berisi 5 bagian yang setiap bagiannya tersebut atau ruangnya tersebut diisi dengan lambang Pancasila ya. Seluruhnya ada 5 lambang. Kita kerjakan soal yang pertama. Lambang sila pertama Pancasila adalah yang mana? Good, bintang. Silakan ditulis. Terletak di bagian tengah perisai. Latar gambar sila pertama berwarna, latarnya nih, ini berwarna hitam. Lalu yang kedua, lambang sila kedua Pancasila adalah yang mana soleh-solehah? Yang ini, yaitu rantai. Terletak di bagian kanan, bagian bawah perisai. Latar gambar sila kedua berwarna merah. Lalu yang ketiga, lambang sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Terletak di bagian atas sebelah kanan ya, jadi kanan atas perisai. Latar gambar sila ketiga berwarna putih. Lalu yang keempat, lambang sila keempat Pancasila adalah yang mana? Good, kepala banteng. Terletak di bagian kiri atas dari perisai. Latar gambar sila keempat berwarna merah. Lalu yang terakhir, nomor 5, yaitu lambang sila kelima Pancasila adalah padi dan kapas yang terletak di bagian kiri bawah perisai. Latar gambar sila kelima berwarna putih. Nah, Ananda sudah mencatatnya. Jika belum, silakan untuk melanjutkan terlebih dahulu isi dari Ayo Berlatih pada halaman 141-nya ya. Selanjutnya, kita akan belajar kembali muatan bahasa Indonesia tentang menyajikan informasi mengenai lambang TKK Pramuka Siaga dalam bentuk cerita. Ingat kembali lambang-lambang TKK Pramuka yang telah kamu pelajari sebelumnya. Kamu dapat menyajikan kembali informasi mengenai lambang-lambang tersebut dalam bentuk cerita. Nah, Ananda Soleh-Soleha telah mempelajari beberapa lambang TKK Pramuka. Di sini Ustazah akan mengingatkan kembali tentang lambang-lambang TKK Pramuka yang dibagi menjadi 5 bidang ya. Jadi di sini akan dikelompokkan sesuai dengan bidangnya. Yang pertama yaitu bidang patriotisme, seni, dan budaya. Ada apa saja? Ada lambang ini, penyanyi, pelukis, pengarang, pengatur ruangan, pengatur meja makan, dan dirijen. Dan latarnya berwarna merah. Selanjutnya, bidang agama, mental, spiritual, moral, pembangunan, pribadi, dan watak. Ada apa saja? Ada sholat ataupun keterangan beragama Islam, ada khotib, doa, gereja, saksi, ritus, terang Alkitab, Dharmika, Satwika, Sila, dan Sada. Ini adalah lambang-lambangnya. Dan untuk latarnya berwarna kuning. Selanjutnya, dalam bidang keterampilan dan pembangunan. Ada apa saja lambangnya? Ada lambang juru anyam, juru kayu, juru logam, juru kulit, penjilid buku, peternak ulat sutra, peternak kelinci,
peternak lebah, juru kebun, dan juru bambu. Untuk latarnya berwarna hijau. Selanjutnya, untuk bidang sosial, peri kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Ada apa saja lambangnya? Yang pertama, pemadam kebakaran. Yang kedua, pengatur lalu lintas. Yang ketiga, keamanan kampung. Yang keempat, penunjuk jalan. Yang kelima, juru bahasa. Yang keenam, pembantu ibu. Yang ketujuh, penerima tamu. Yang kedelapan, juru penerang. Yang kesembilan, korespondes. Dan yang kesepuluh, P3K. Dan latar belakangnya berwarna biru. Selanjutnya, yang terakhir ada bidang ketangkasan dan kesehatan. Yang pertama, lambangnya adalah juru layar. Yang kedua, juru selam. Yang ketiga, pendayung. Yang keempat, gerak jalan. Yang kelima, pengamat. Yang keenam, penyelidik. Dan yang ketujuh adalah perenang. Dan latar belakangnya berwarna putih. Nah, itu adalah contoh TKK siaga sesuai dengan bidang-bidangnya ya, soleh-soleha. Nah, selanjutnya TKK tersebut dapat kita buat dalam bentuk cerita. Buatlah cerita yang berkaitan dengan kecakapan yang ditunjukkan oleh gambar. Nah, misalnya, jika ingin menjelaskan TKK juru kebun, kamu dapat membuat cerita tentang seorang anak yang mengenal jenis tanaman buah dan sayur serta hobinya memelihara tanaman hias. Nah, lambang-lambangnya disesuaikan dengan nanti ceritanya seperti apa. Apabila misalkan lambangnya tentang penjahit, silahkan nanti dibuat ceritanya tentang seseorang yang pandai menjahit ya. Jadi lambang, TKK, dan ceritanya harus saling berhubungan, saling sesuai, tidak sampai berbeda artinya. Selanjutnya, pada buku paket Ananda halaman 142 terdapat ayo berlatih yang perlu dikerjakan, tetapi di sini kita akan kerjakan bersama-sama, yaitu sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama saja yang akan kita kerjakan ya. Yang A, gambarnya, ini gambar apa ya? Sebelumnya sudah Ustazah jelaskan. Ini adalah gambar yang artinya juru bahasa. Silakan Ananda soleh-soleha tulis ya. Lalu yang B adalah tanda penjahit. Yang ketiga adalah sholat. Lalu yang terakhir adalah pengatur meja makan. Silakan Ananda tulis ya. Selanjutnya, kita akan belajar muatan matematika kembali, yaitu membedakan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Ada banyak benda di sekitar kita yang memiliki permukaan berbentuk bangun datar. Perhatikan bentuk dan perbedaan sifat bangun datar berikut. Nah, di sini terdapat gambar tenda ya. Pintu masuk tenda ini berbentuk segitiga karena memiliki permukaan dengan 3 sisi dan 3 sudut. Sisi pertamanya yang ini, yang kedua ini, dan yang ketiga ini. Sudut pertama ini, sudut kedua ini, dan sudut ketiganya ini. Nah, ini adalah bentuk dari segitiga ya. Jadi tenda itu bentuknya segitiga. Sekarang kita perhatikan lagi perbedaan dari sifat bangun datar berikut. Di sini terdapat gambar tandu atau yang biasa dipakai untuk kegiatan pramuka ya. Lalu di sebelah kanannya ada gambar papan catur. Nah, kedua gambar ini memiliki perbedaan bangun datar beserta sifat-sifatnya. Kita perhatikan dulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama, tandu ini berbentuk persegi panjang karena memiliki 4 sisi dan 4 sudut yang sama besar ya. Sisi-sisinya yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Jadi memiliki 4 sisi yang dua pasang diantaranya memiliki sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang ini dan memiliki 4 sudut yang sama besar. 1, 2, 3, 4 dan berbentuk siku-siku. Selanjutnya gambar yang kedua, papan catur ini berbentuk persegi karena memiliki 4 sisi ini
dan 4 sudut yang sama besar. Keempat sisinya ini adalah sama panjang. Nah, jadi perbedaannya antara gambar yang pertama dan yang kedua, gambar pertama bangun datarnya persegi panjang, dan gambar yang kedua bangun datarnya persegi, dan sifat-sifatnya boleh nanti Ananda baca kembali. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, video pembelajaran kali ini sudah selesai. Terima kasih soleh-soleha yang telah menyimak video pembelajaran kali ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan ilmu yang Ustazah berikan kepada Ananda soleh-soleha dapat Ananda pahami. Jangan lupa untuk mengerjakan setiap tugas yang diberikan ya, soleh-soleha. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.